Next. Ada lagi? Ada lagi yang saya ingin tanyakan, bahwa kita punya 4 mahabuta, ya istilahnya kan unsurnya. Tapi kenapa pada Potaba Aramana itu nggak dimasukkan itu yang namanya Apo Potaba Aramana? Padahal kan kita tahu kalau misalnya kita jatuh ke air, kita tahu kita bisa meraba. Kalau tubuh kita basah, kita tahu. Tapi kenapa yang 3 mau dimasukkan, Patawi, Potaba Aramana, Tejo, Wayo, tapi kenapa Apo nggak dimasukkan? Understand? Kalau tanya pakai pari mungkin lebih bagus, jadi Bantenya langsung mengerti. This meaning, according to the Lord Buddha mentioned, what is the meaning Pottabha Ramana? Patavi Tejo Vayo Sankatam Pottabha Rupa Nama. Hardness, the hard Patavi, Apo, the water, Tejo, fire, we call Pottabha Ramana. Tangible? Patavi Tejo Vayo, we call the Pottabha Ramana. But Apo not include the Pottabha Ramana. What is the meaning? You want to know characteristic of the 4 element. Then you can understand what is the meaning. Jadi menurut dari ajaran Sang Buddha tadi yang palingnya seperti disebutkan itu, bahwa Patawi, Tejo dan Wayu itu hanya merupakan objek atau aramana daripada sentuhan. Sementara yang Apo itu bukan merupakan objek daripada sentuhan. Jadi untuk mengetahuinya, Anda perlu mempelajari karakteristik dari Apo tersebut atau 4 jenis karakteristik tersebut, maka Anda baru bisa mengerti kenapa Apo itu tidak termasuk dalam kategori Pottabha Ramana. Patavi Dhatu meaning hardness, roughness, heaviness, smoothness, softness, lightness. These 6 kind of characteristic. Jadi kalau Patawi itu atau unsur tanah itu memiliki 6 macam karakteristik, yaitu keras, kasar, berat, lembut, halus dan juga licin. Jadi ini adalah karakteristik daripada si Patawi Dhatu tersebut. Now any kind of characteristic come to our body, we can understand this is a Pottabha Ramana. Jadi jika ada suatu sentuhan yang mengenai kepada tubuh kita atau kulit kita, kita dapat mengetahui bahwa itu terjadinya salah satu dari karakteristik ini, 6 ini yang kita dapat mengetahui itu sebagai Patawi Pottabha Ramana. What is the characteristic of Tejo? They have two characteristics. Tejo meaning cool and heat. Jadi Tejo itu juga memiliki 2 karakteristik. Apa itu? Yaitu panas dan dingin. Now the cool and Tejo hot, something come to the touch the body, we can understand this is a Tejo object. Jadi jika panas maupun dingin mengenai kepada tubuh kita, kita dapat mengerti bahwa ini panas maupun dingin. Then Vayo, they have the 2 characteristics, pushing and supporting. Jadi kemudian unsur angin itu terdapat 2 jenis karakteristik, yaitu yang pertama adalah mendorong dan juga menopang atau menyokong. Now you want to know Romanian one, Apo. Apo meaning water. Okay. Now you touch the water. At that time you can understand what is the characteristic of water. What is the characteristic? Jadi sebagai contohnya, kemudian yang tersisa tadi adalah Apo Dhatu. Jika misalkan Anda menyentuh air, apakah Anda dapat mengetahui karakteristik dari air tersebut? Sometimes cool or sometimes hot. Jadi jika Anda menyentuh air, apa yang Anda ketahui? Dingin atau panas kan? This meaning Tejo's characteristic we can understand. Jadi dengan demikian kita dapat mengerti bahwa itu adalah karakteristik daripada si Tejo. That's why Apo not include to the Pottabha Ramana. Jadi dengan alasan demikian kita dapat memberi penjelasan bahwa Apo tersebut tidak termasuk ke dalam kategori Pottabha Ramana. Okay, understand? This is a brief meaning I explain briefly. Kurang? Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari semua orang tahu kalau meraba, ini air. Wah, kalau berkeringat tiba keluar keringat dingin, wah dia tahu ini air yang mengalir. Keringat dingin kan? Iya, tahu kan? Enggak, bukannya dinginnya di sini. Sifat mengalir dari airnya itu kan tahu kita.
Sifat dari melekatnya air juga tahu kita. So he want to ask, like maybe in our daily life, let's say when a person touch water, he will understand that that is water also. He will understand this is a water. So as an example, like sweating. So we also can understand, oh, that is something flowing. The water is flowing, and then we can also understand that is the water. So this meaning, the water become we call the water meaning apo. This is a sukuma rupa, one kind of sukuma rupa. This way not become the olarika rupa, the gross rupa. This way according to the Abhidhamma mention, if the sweat coming, at that time you can understand sweat coming meaning. You can see that because of the sweat have the cool or some heat. Because of the reason he can understand. Apo, this is water, the characteristic of the apo cannot become a tangible object for the body. Because the sukuma rupa, we call sukuma, subtle rupa. Jadi berdasarkan kepada pembagian Abhidhamma itu, apo dhatu itu termasuk ke dalam kategori sukhuma rupa atau rupa yang halus dan bukan termasuk ke dalam kategori olarikang rupa atau rupa yang kasar. Jadi misalkan jika seperti tadi dibilang, jika kita berkeringat kayak gitu, kita kan taunya dingin atau panasnya kayak gitu. Bukan kita taunya dari ada air itu mengalir itu, maksudnya kita taunya dari panas dan dinginnya itu loh. Karena itu termasuk dalam kategori sukhuma rupa gitu, tidak akan bisa diketahui dari hanya sekedar sentuhan. Kita tahu dari adanya air itu hanya dari maksud Bante itu adalah dingin atau panasnya. This one, if do you want to see, try to practice meditation. That's why Lord Buddha mentioned 3 kind of knowledge: Sutame jnana, Chintame jnana, Bhavaname jnana. We can get the knowledge after listening Dhamma and after read the book. And after that, the listening and after that, read the book, we can think. Because of thinking, we can get the knowledge. Because Chintame jnana, thinking knowledge. But Lord Buddha mentioned, if you listen something wrong, if you read something wrong understand. After that you think, you try to find your own way, something wrong. That's why without practical knowledge cannot understand truth Dhamma. Everyone try to understand practically. This is what is the difference of what is the Pottabba Ramana Apo? You want to clearly understand by the practical knowledge. This is a Bhavaname knowledge. Jadi itu perlu pengalaman secara praktikal. Jadi Sang Buddha misalkan membagi kategori pengetahuan itu ke dalam 3 jenis, yaitu pertama adalah Sutamaya Panya, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari cara misalkan kita mendengarkan Dhamma Desana atau membaca buku Dhamma. Kemudian yang kedua itu adalah Cinta Maya Panya, yaitu pengetahuan atau kebijaksanaan yang didapat dari kita setelah mendengarkan atau membaca buku Dhamma, kita pun mencoba menganalisanya, memikirkan hal tersebut, merenungkannya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah Bhawana Maya Panya, itu kebijaksanaan atau pengetahuan yang didapat dari secara praktikal. Jadi misalkan Anda membaca buku, nah itu Anda mendapatkan Sutta Maya Panya. Kemudian Anda pun merenungkannya, menganalisanya, itu adalah Cinta Maya Panya. Tetapi jika Anda tidak mempraktekannya, itu bagaimana jika itu secara pengetahuan itu Anda masih salah gitu loh. Nah, itu hanya terbatas di Cinta Sutta Maya Panya dan Cinta Maya Panya. Makanya kenapa perlu dilakukan Bhawana Maya Panya yang paling tinggi, yang seperti dianjurkan oleh Sang Buddha. Hanya pada saat itu Anda akan mengerti bahwa sesungguhnya itu seperti bagaimana dari Apo itu. Oke. Mungkin karena saya bukan praktisi meditasi. Kenapa? Bukan praktisi meditasi. He is not meditator. No, this is no problem meditate. But this meaning, that's the sum of the actually the Abhidhamma meaning, not the book knowledge. Abhidhamma means not the thinking knowledge. Whole Abhidhamma meaning meditation method. Whole Abhidhamma meaning you want to understand by practical knowledge. Don't try to understand by theoretical knowledge. Panyati knowledge. Jadi maksud dari Abhidhamma itu tersebut, maknanya itu adalah
pengetahuan atau kebijaksanaan yang harus direalisasi, bukan pengetahuan yang hanya di sebatas teori saja, karena kalau sebatas teori dan konsep saja akan terjadi pelencengan.